Halo semuanya, salam geografi. Kita berjumpa kembali ya. Saya harap keadaan kalian lagi baik-baik saja dan siap untuk menerima penjelasan saya ya. Oke, hari ini pertemuan kedua kita membahas tentang kompetensi dasar 3.6 tentang dinamika atmosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Oke, kita akan bahas lanjut tentang dinamika atmosfer. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu membedakan cuaca dan iklim, menganalisis unsur cuaca dan iklim, dan menerangkan contoh alat pengukur unsur cuaca dan iklim. Jadi 3 tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Kita lihat yang pertama. Nah, masih ingatkah Anda dengan gambar ini? Saya pernah kasih pada pertemuan sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang karakteristik atmosfer. Ya, kalian bisa lihat beberapa lapisannya dan juga fungsi manfaat seperti apa sih atmosfer kita. Nah, untuk mengingatkan kembali, ada beberapa nih manfaat lapisan atmosfer bagi kehidupan, yaitu dilihat dari troposfer, tempat terjadinya pembentukan dan perubahan cuaca, itu untuk menjaga suhu bumi. Stratosfer, fungsinya menyerap radiasi ultraviolet dari matahari dan tempat melajunya pesawat militer atau pesawat tempur. Mesosfer itu untuk melindungi bumi dari hujan meteor. Termosfer memantulkan gelombang radio berperan dalam hubungan komunikasi manusia. Dan yang terakhir eksosfer, tempat di mana satelit diorbitkan. Nah, jadi itu beberapa manfaat untuk membuat kalian mengingat kembali tentang materi pertemuan kemarin. Nah, itu tuh yang kita tahu ya. Walaupun sebenarnya realitanya seperti ini, dimana ozon lagi sakit nih ceritanya ya. Jadi lapisan ozon kita lagi bolong-bolong. Payung ozon tuh ibarat payung ya. Jadi payung kita sudah rusak nih, udah bolong-bolong. Ini realita yang terjadi. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita. Dinamika unsur-unsur cuaca dan iklim. Nah, apa sih itu cuaca? Apa sih itu iklim? Kita lihat dulu pengertiannya. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Kenapa dikatakan waktu yang singkat? Karena cuaca itu selalu berubah-ubah. Untuk Indonesia sendiri kita punya 2 jenis ya cuaca, yaitu cuaca panas dan juga cuaca hujan ya, yang biasa kita kenal dengan musim ya, musim hujan dan musim kemarau. Nah, cuaca itu kan bisa ada cuaca berawan, cuaca cerah, cuaca hujan lebat, hujan badai ya, itu kan dalam waktu yang singkat. Kamu bisa lihat di aplikasi HP kalian, ada di situ ya perakiraan cuaca, di mana hari ini dikatakan berawan, besok dikatakan hujan kilat dan seterusnya. Yang kedua itu iklim. Nah, iklim itu keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun yang penyelidikannya dilakukan dalam waktu yang lama dan meliputi wilayah yang luas. Nah, iklim ini menyangkut dari suatu wilayah yang luas, berarti sudah masuk ke wilayah salah satunya negara. Nah, Indonesia ya, karena kita disebut iklim apa ayo? Kita adalah iklim tropis karena kita berada pada lintang tinggi, yaitu di mana suhu kita tinggi dan berada pada 0 derajat Celcius atau terletak pada garis khatulistiwa. Jadi itulah iklim kita, beriklim tropis. Begitupun dengan iklim kutub dan juga iklim-iklim yang ada di bumi. Yang berikut, nah, iklim dapat terbentuk karena ada 2 cara ya. Jadi ada 2 faktor yang membentuk iklim kita. Yang pertama, karena adanya gerak rotasi dan revolusi bumi yang terjadi, sehingga terjadi pergeseran semu harian dan tahunan matahari. Jadi iklim itu dipengaruhi oleh gerak semu harian dan tahunan matahari yang terjadi secara berkala. Yang kedua, perbedaan lintang geografi dan lintang fisis. Nah, ini kan sudah berhubungan dengan letak lintang ya. Perbedaan lintang. Makanya tadi gue bilang ada lintang tinggi, lintang rendah, dan lintang sedang. Nah, kita pada posisi lintang tinggi. Kalau kutub pada lintang rendah. Dan kalau di daerah Eropa, sebagian Eropa dan sebagian Asia itu di daerah lintang sedang atau subtropis. Faktor pengendali cuaca. Nah, jadi ada 2 faktor nih pengendali dalam mengendalikan cuaca.
apa sih yang membuat cuaca itu bisa terjadi gitu ya. Yang pertama, yang sifatnya permanen, disebabkan oleh efek rotasi bumi. Yang kedua, penyebaran daratan dan lautan di permukaan bumi yang tidak sama ya. Yang ketiga, letak garis lintang bumi atau latitudenya. Yang keempat, faktor orografis atau hujan gunung dan pegunungan. Dan yang terakhir, perbedaan ketinggian letak di permukaan bumi atau altitude-nya. Itu secara permanen, artinya ya memang faktor yang menyebabkan pasti gitu ya, yang selalu ada sehingga membuat cuaca itu bisa berganti atau berubah-ubah. Nah, selain itu juga didukung oleh faktor yang sifatnya cuma sementara, yaitu dimana karena ada pusat-pusat tinggi dan rendah dari permukaan bumi. Yang kedua, karena arus laut yang ditimbulkan oleh perbedaan musim. Yang ketiga, arus angin yang ditimbulkan oleh perbedaan tekanan udara. Dan yang terakhir, adanya hujan badai. Jadi, faktor sementara ini yang menyebabkan cuaca tiba-tiba berubah secara ekstrim ya. Artinya faktor ini yang menyebabkan cuaca kita hari ini harusnya kan katanya panas ya, tetapi karena ada beberapa faktor ini sehingga membuat cuaca mungkin jadi hujan, tiba-tiba mendung, dan terjadi badai dan lain-lain. Oke? Itu beberapa faktor dalam mengendalikan cuaca. Nah, lebih bagusnya lagi kalian lihat tabel ini. Tabel ini menjelaskan lebih komplit tentang perbedaan cuaca dan iklim. Ya, kamu bisa lihat di sini dari perbedaan jangka waktu, tingkat perubahan, luas wilayah, faktor yang mempengaruhi dan klasifikasi. Kamu bisa screenshot dan baca lagi, dan bila perlu simpan di handphone kalian untuk dipelajari. Sudah lengkap semuanya di dalam tabel ini. Kita masuk ke unsur-unsur cuaca dan iklim atau unsur yang mendukung terjadinya perubahan cuaca dan juga iklim. Nah, unsur yang pertama adalah matahari atau penyinaran matahari. Jadi, banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh bumi itu tergantung oleh beberapa hal berikut. Ya, yang pertama, dari lamanya penyinaran. Nah, yang seperti yang kita tahu, matahari bersinar hanya pada siang hari, ya kan? Ya, sehingga terjadinya waktu siang dan akan terbenam dan terjadilah waktu malam gitu. Terus yang kedua, sudut datangnya matahari. Oke, nanti akan ada gambarnya setelah ini. Yang ketiga, tinggi rendahnya tempat. Nah, jadi ada beberapa tempat tuh di Kupang saja untuk di NTT, ada beberapa tempat yang tidak dapat matahari secara utuh. Atau matahari terbit bukan di jam 7 atau jam 6 atau jam 5. Dia itu jam 9 atau jam 10 ke atas. Itu ada beberapa tempat. Itu tergantung dari tempatnya, tinggi atau di dataran rendah. Yang keempat, karena keadaan udara. Ya, ini juga tergantung ya. Daerah pegunungan sama daerah pantai ya pasti beda dong. Keadaan udaranya juga beda. Di daerah gunung pasti tekanan udaranya sangat rendah dibandingkan di pantai. Yang berikut, adanya angin dan arus laut. Ya, betul sekali. Jadi angin ini juga menentukan. Kalau anginnya tinggi dan juga arus lautnya juga besar, ya terjadilah awan yang sangat banyak di langit sehingga menutupi matahari untuk tembus ke permukaan bumi. Kenapa? Karena cuaca lagi berawan nih. Gitu. Yang berikut, keadaan tanah. Nah, maksudnya apa Ibu keadaan tanah? Nah, tanah ini kan ada yang berwarna cerah, ada yang berwarna gelap. Jadi ada sifat tanah yang suka menyerap cahaya, yaitu biasanya warnanya hitam, coklat sampai hitam. Tapi kalau warnanya putih atau agak kuningnya, dia memantulkan cahaya, gitu kan. Jadi keadaan tanah juga menentukan, gitu. Dilihat dari warna dan juga beberapa faktor tanah lainnya. Nah, ini nih tentang sudut datang matahari. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Kamu bisa lihat, memang penjelasannya pakai bahasa Inggris ya, tapi maksudnya itu seperti ini ilustrasinya supaya kalian lebih mengerti. Jadi sudut datang matahari itu dipengaruhi ada beberapa ya. Jadi matahari itu cahayanya langsung kan dari atas ke bawah, tetapi ada beberapa faktor nih. Nah, kamu bisa lihat di situ 50%-nya diserap oleh permukaan bumi. Ya, hampir setengah dari sinar matahari itu diserap permukaan bumi. 15% itu diserap oleh atmosfer. 6% dipantulkan oleh atmosfer kembali, 25% dipantulkan oleh awan, dan 4% dipantulkan oleh permukaan bumi. Dari situ kamu bisa menyimpulkan sendiri
Artinya bahwa tidak 100% sinar matahari itu berhasil menyentuh permukaan bumi. Karena ada beberapa faktor ini. Gitu. Oke, lebih jelasnya lagi kalau dari sudut datang matahari pagi, matahari siang, dan matahari sore posisinya juga pasti beda-beda. Oke. Nah, unsur yang kedua yaitu suhu udara. Siapa sih yang tidak tahu suhu? Nah, suhu itu kan suhu udara itu berbeda-beda dari tempat dan dari waktu ke waktu ya. Nah, jadi disebabkan oleh dua hal nih, yaitu ada penyebaran temperatur udara ke arah vertikal dan juga temperatur udara ke arah horizontal. Itu maksudnya seperti apa? Nah, ini maksudnya bahwa di mana udara ini persebarannya itu berbeda-beda, Dek. Kalau secara vertikal itu dipengaruhi oleh faktor ketinggian suatu wilayah. Ya, jadi semakin tinggi suatu wilayah maka suhu udaranya akan semakin rendah. Artinya semakin dingin, ya kan? Karena mendekati atmosfer. Nah, contohnya seperti wilayah pantai, suhunya lebih tinggi dibandingkan wilayah pegunungan. Gitu. Terus kalau penyebaran temperatur udara secara horizontal itu di mana dipengaruhi oleh faktor letak lintang, yaitu semakin mendekati lintang 0 derajat atau garis ekuator, maka suhu udaranya semakin tinggi. Nah, itu adalah wilayah kita ya, Indonesia. Contohnya, wilayah tropis memiliki suhu udara yang lebih tinggi dibandingkan kutub. Gitu. Jadi, ada dua hal yang menyebabkan penyebaran suhu udara, yaitu dilihat dari arah vertikal dan horizontal. Yang ketiga, unsur ketiga yaitu tekanan udara. Tekanan udara adalah tekanan yang diberikan oleh udara, ya pastinya karena beratnya pada bidang horizontal yang luasnya itu 1 cm persegi. Tekanan udara antara daerah yang satu dengan daerah lain memiliki perbedaan. Hal ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu lintang bumi dan penebaran lautan dan lautannya itu sendiri. Gitu. Jadi tekanan udaranya juga tergantung dari lintang. Kan tadi kalau lintang kalau semakin ke arah ekuator berarti tekanan udaranya pasti semakin tinggi. Kenapa? Karena panas ya, panas sekali. Jadi penebaran lautan juga begitu. Di daerah yang dekat dengan laut yang sangat luas atau di daerah kepulauan seperti negara kita, ya pasti berbeda dengan tekanan udaranya. Nah, jadi dibuktikan dengan apa? Diukur dengan alat yang kita kenal dengan barometer, yaitu alat untuk mengukur tekanan udara. Yang keempat, unsur keempat itu angin. Nah, jadi angin juga menentukan ya, seperti apa cuaca dan iklim suatu wilayah. Nah, angin itu pergerakan udara pada arah horizontal atau hampir horizontal. Nah, jadi aliran ini berlangsung dari tempat tekanan udaranya tinggi ke daerah bertekanan rendah yang dijelaskan. Jadi penjelasan ini merupakan penjelasan dari hukum Bois-Ballot. Pasti kalian pernah dengar ya istilah itu. Jadi memang sifat angin itu seperti itu. Dia bergerak dari daerah dataran tinggi ke daerah yang bertekanan rendah gitu. Nah, alat yang baik untuk mengukur angin disebut dengan anemometer. Jadi alat ini nih akan mengukur kecepatan angin. Bentuk alatnya itu seperti itu. Nah, angin disebabkan oleh beberapa faktor nih. Jadi faktor ini yang menyebabkan kecepatan anginnya. Yang pertama, dilihat dari gradien barometriknya. Nah, gradien barometrik ini adalah angka yang menunjukkan perbedaan tekanan udara melalui dua garis isobar yang dihitung untuk tiap-tiap 111 km atau sama dengan 1 derajat di ekuator. Oke, mungkin kalian kurang mengerti ya. Nah, isobar itu adalah garis khayal atau garis yang sengaja dibuat untuk mengukur nih atau menggambar bentuk dari pergerakan angin gitu. Jadi kalau semakin rapat ya, kalau misalnya nih ada dua garis kan, kalau terlalu rapat dengan kecepatan angin yang berbeda-beda. Jadi itu menyebabkan bahwa tekanan angin atau kecepatan angin di daerah itu tuh sangat kencang sekali gitu ya. Jadi anemometernya itu bisa rusak. Kalau saking di daerah yang sempit ya, daerah yang sempit dengan tekanan udara yang sangat tinggi, pasti anginnya sangat kencang. Berbeda dengan daerah yang lebih luas ya. Berbeda dengan daerah yang lebih luas berarti tekanan anginnya kecepatan anginnya sangat lambat
gitu. Jadi karena saking sempit ya pasti angin yang keluar lebih kencang gitu ya. Contohnya seperti kipas angin gitu ya. Jadi kipas angin, kalau kipas anginnya kecepatannya lebih besar, tekanan udaranya besar, ya pasti dingin sekali. Bahkan bisa menerbangkan kertas dan juga barang-barang lainnya. Yang kedua, hukum Stephenson. Nah, si hukum Stephenson ini hubungannya erat sekali nih dengan kalau membahas gradien barometrik tadi. Jadi, hukum Stephenson ini adalah hukum yang mengukur atau bicara tentang kecepatan pergerakan angin di atmosfer. Jadi, hukum ini erat kaitannya dengan gradien barometrik tadi. Nah, seperti apa sih kaitannya? Jadi, hukumnya itu seperti ini. Semakin besar selisih tekanan udara dari dua isobar dan semakin dekat jarak antara dua isobar akan menyebabkan angin bertiup semakin cepat. Nah, jadi sudah seperti yang Ibu jelaskan tadi ya tentang gradien barometrik. Begitupun ditegaskan lagi oleh hukum Stephenson. Ya, jadi seperti itu. Nah, faktor yang ketiga itu relief permukaan bumi. Nah, relief permukaan bumi kita ini seperti kita tahu tidak rata, tetapi memiliki daerah yang ada dataran tinggi dan daerah dataran rendah. Ada daerah yang berlembah dan ada daerah yang bergunung gitu. Jadi ini juga menyebabkan kecepatan angin, mempengaruhi kecepatan angin. Dan faktor yang terakhir, ada tidaknya pohon-pohon yang tinggi dan lebat. Ya, kalau daerahnya gundul ya, hutan gundul ya pasti anginnya tidak ada hambatan. Ya kamu bisa bayangkan apa yang terjadi. Jadi kalau ada banyak pohon tinggi dan lebat, pasti kan ada hambatan. Jadi angin itu bisa terpecah, ya, bisa terpecah menjadi hembusan angin yang lebih halus, atau kita biasa kenal dengan angin sepoi-sepoi. Kurang lebih seperti itu, ya. Oke, itu beberapa faktor yang menyebabkan kecepatan angin. Nah, yang berikut kita kenal macam-macam angin. Wah, tadi sudah ngomong panjang tentang angin nih, kita lihat macam-macam. Nah, angin yang pertama adalah angin darat dan angin laut. Apa sih bedanya? Supaya mempermudah kamu untuk mempelajarinya, kamu bisa lihat gambarnya. Nah, kalau angin darat, dia bergerak dari, ya ini kamu bisa lihat ya, siklusnya di situ. Dari darat dia bertiup ke laut ya, dengan udara yang lebih panas. Terus udara panas tadi naik dan menjadi udara yang lebih dingin. Gitu. Jadi permukaan darat itu lebih cepat dingin. Itu angin darat, ya. Beda sama angin laut. Nah, kalau angin laut udaranya itu lebih panas. Kenapa? Karena permukaan darat dipanasi langsung oleh matahari. Sehingga angin yang dengan udara panas dari laut langsung ke permukaan laut ya pasti panas. Itu namanya angin laut. Jadi angin laut itu walaupun sebenarnya kita rasa dingin banget, tapi kamu percaya atau tidak, kalian pulang dari pantai pasti kulit kalian akan lebih gelap. Betul tidak? Karena memang angin itu sifatnya panas. Gitu ya. Jadi itu beda angin darat sama angin laut. Yang kedua, angin gunung dan angin lembah. Nah, ini nih. Apa sih bedanya? Kamu bisa lihat sendiri pada gambar. Kalau angin angin gunung, dia bertiup pada malam hari, ya. Itu dari daerah tinggi ke daerah dataran tinggi ke daerah dataran rendah. Kalau angin lembah, dia bertiup pada siang hari, yaitu daerah dataran rendah ke daerah dataran tinggi, gitu. Itu perbedaannya ya. Yang ketiga, angin siklon dan angin antisiklon. Nah, ini angin positif sama angin negatif nih. Angin siklon disebut dengan angin negatif, dan angin antisiklon itu angin positif. Kamu bisa lihat simbolnya di tengah. Ada yang minus dan plus, ya. Nah, angin siklon dan angin antisiklon bertiup pada belahan bumi selatan dan belahan bumi utara itu beda, ya, beda. Angin siklon pada belahan bumi selatan dia akan bertiup searah jarum jam. Tapi pada belahan bumi utara dia akan bertiup terbalik dah, atau terbalik dari arah jarum jam, ya, atau melawan arah jarum jam. Kalau berbeda nih sama angin antisiklon. Kalau antisiklon pada bumi selatan, dia akan berlawanan arah jarum jam. Tapi pada belahan bumi utara, dia akan searah jarum jam. Jadi angin ini sifatnya ya berputar. Angin siklon, antisiklon. Nah, angin ini nih
awal mula dari terjadinya angin tornado, angin puting beliung, bahkan siklon tropis. Ya, kamu bisa baca sendirilah di internet seperti apa sih angin topan, angin puting beliung, angin siklon tropis. Oke? Yang keempat itu angin fon. Apa sih Bu tuh angin fon? Nah, angin fon ini adalah nama lain itu angin lokal atau angin terjun. Itu angin yang terjadi apabila ada gerakan massa udara yang menaiki suatu pegunungan dengan ketinggian lebih dari 200 meter. Nah, kamu bisa lihat di situ ya. Dimana angin bergerak naik ke daerah pegunungan yang lebih dari 200 meter. Nah, massa udara yang mencapai puncak gunung, kamu bisa lihat di situ ya. Ada minus 12 derajat Celcius. Massa udara mencapai puncak gunung akan berkondensasi. Nah, itu tuh awan ya. Berkondensasi atau berubah bentuk menjadi awan dan terjadilah hujan. Tetapi di sisi gunung yang lainnya tidak terjadi hujan karena terhalang tadi ya, karena terhalang tingginya gunung, sehingga bagian lereng yang di sebelahnya atau yang disebut dengan Chinook atau warm dry itu disebut dengan daerah bayangan hujan. Karena dia walaupun di satu tempat yang sama hanya dibedakan oleh dua lereng saja, dia disebut dengan bayangan hujan. Nah, pada daerah bayangan hujan ini angin akan menuruni lereng pegunungan dengan kecepatan yang tinggi. Itu tuh Chinook wall cloud atau Chinook ya, yang menyebabkan naiknya suhu udara. Nah, kamu bisa lihat di situ ya. Di lereng gunung sebelahnya 10 derajat Celcius. Terus dia naik ke puncak gunung yang suhunya minus 12 derajat Celcius. Kemudian di lereng sebelahnya naik menjadi 18 derajat Celcius. Kenapa? Karena memang sudah hukumnya seperti itu. Karena setiap turun 100 meter, udara akan naik 1 derajat Celcius. Kamu bisa lihat di situ ya. Sehingga pada daerah bayangan hujan, daerah ini akan sifatnya panas dan juga kering. Nah, itu yang disebut dengan angin fon, yaitu angin yang panas dan juga kering gitu. Jadi ini prosesnya nih secara sederhana supaya kalian bisa paham mengenai angin fon. Nah, tadi kita sudah bahas sampai angin fon. Ada lagi nih yang berikut, pasti kalian tidak asing dengan namanya angin monsun atau angin muson ya. Yaitu ada dua, angin muson barat dan angin muson timur. Nah, kita lihat yang pertama, angin muson barat. Apa sih itu angin muson barat? Kamu bisa lihat nih pergerakannya seperti apa. Nah, angin muson barat itu ciri-cirinya dia bertiup dari bulan November sampai bulan April dan terjadi pada wilayah bumi bagian selatan. Nah, sekarang kan masih bulan Maret nih. Berarti masih muson barat berarti ya. Karena sampai mau bulan April itu masih muson barat. Nah, angin ini berasal dari mana? Angin muson barat itu berasal dari benua Asia. Dia bertiup dari benua Asia. Yang ketiga, gerakan angin ini bergerak melalui Samudra Hindia lalu ke daerah di sekitarnya, salah satunya Indonesia. Dan berikut, angin ini mengandung atau membawa banyak sekali uap air. Sehingga angin ini membawa musim penghujan. Nah, musim penghujan itu sering terjadi di mana? Di Indonesia dong pastinya. Jadi angin muson barat ini salah satunya ya terjadi di Indonesia ya. Atau angin yang memang betul terjadi di Indonesia yang membawa hujan atau yang seharusnya dari bulan November sampai April itu sudah terjadi musim hujan. Bahkan sampai sekarang masih ya, walaupun tidak sefull yang seharusnya. Jadi akan berakhir angin muson barat ini pada bulan depan, itu bulan April. Yang kedua itu angin muson timur. Nah, angin muson timur terjadi pada saat kapan? Dia terjadi pada bulan Mei sampai Oktober. Atau saat dimana kedudukan semu matahari terletak pada wilayah bumi bagian utara. Tuh, jadi bentuk anginnya itu seperti ini. Yang kedua, angin ini berasal dari gurun yang luas di Australia untuk daerah Indonesia ya. Jadi angin muson timur Indonesia itu berasal dari
gurun yang luas di Australia. Yang ketiga, angin ini bergerak melalui laut sempit, yaitu antara Indonesia dan Australia. Dan angin ini berbeda sama angin muson barat. Angin ini membawa sedikit sekali uap air, atau hampir sifatnya itu kering. Sehingga saat angin ini bertiup pada bulan Mei sampai Oktober akan terjadi musim kemarau. Oke, jadi siap-siap ya, masuk bulan Mei kita sudah masuk musim kemarau. Oke, unsur yang berikut adalah awan. Nah, siapa sih yang tidak tahu awan? Nah, awan itu adalah kumpulan tetesan air atau kristal es di dalam atmosfer yang terjadi karena pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat dalam udara setelah melampaui keadaan jenuh atau terjadinya proses kondensasi di atmosfer. Nah, kita lihat yang berikut. Awan, klasifikasi awan. Awan memiliki beberapa klasifikasi. Mungkin kita terlihat sama saja ya, ternyata tidak nih. Awan punya klasifikasi lagi berdasarkan beberapa kelompok ya. Pertama, berdasarkan ketinggiannya. Ada kelompok awan tinggi. Nah, awan tinggi kurang lebih ada 3, yaitu awan cirrus, awan cirrostratus, dan awan cirrocumulus. Dan biasa dilambangkan dengan CI atau Xi ya. Xi. Yang kedua, kelompok awan sedang, yaitu awan altocumulus dan awan altostratus. Nih, kamu lihat gambarnya yang sebelumnya juga nih. Pasti sering lihat ya gambar awan seperti ini. Kamu bisa membedakannya dengan melihat gambar-gambar ini. Dan kelompok yang ketiga yaitu kelompok awan rendah, yaitu awan stratocumulus, awan stratus, dan awan nimbostratus. Nih, kamu bisa lihat ya, pasti kalian sering lihat juga bentuk-bentukan awan seperti ini. Nimbostratus pasti lebih sering kalian lihat lagi ketika mau terjadi musim hujan. Nah, selain itu ada juga nih kelompok awan dengan perkembangan vertikal ya. Jadi awannya tuh tumbuh ke atas. Itu awan cumulus dan awan cumulonimbus. Ini sering banget nih, ketika awan ini muncul biasanya estetik sekali nih untuk dijadikan foto ya. Latar foto. Nah, jadi berdasarkan bentuknya, awan tadi terbagi menjadi 3 ya, yaitu ada cumulus, stratus, dan cirrus. Nah, cumulus itu awan yang bentuknya bergumpal-gumpal dan dasarnya itu horizontal. Makanya tadi ada yang namanya vertikal naik ya, gitu. Stratus itu awan yang tipis dan tersebar luas sehingga menutupi langit secara merata. Jadi awan itu tipis sekali. Hampir semua langit itu tertutup stratus. Yang ketiga itu cirrus, awan yang bentuknya halus dan berserat seperti bulu ayam. Awan ini tidak dapat menimbulkan hujan karena dia awannya jarak-jarak ya. Jadi yang berpotensi hujan adalah cumulus gitu. Nah, unsur yang keenam yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara adalah konsentrasi uap air di udara. Yaitu di mana angka konsentrasi ini dapat diekspresikan dalam kelembapan absolut, kelembapan spesifik, dan kelembapan relatif. Nah, sebenarnya ini juga ada rumusnya ya. Tadi juga tentang garis isobar, tentang tekanan udara itu juga ada rumusnya. Tetapi karena memang keadaan, kalau ibu mau jelaskan juga agak setengah mati karena kita butuh papan tulis ya untuk ibu jelaskan tentang rumusnya. Dan kamu bisa lihat sendiri ya, materinya mungkin di buku juga pasti ada tentang rumus ini. Jadi ibu di materi ini ibu hanya jelaskan teorinya. Untuk cakar-cakar mungkin kita akan bahas di pertemuan Zoom atau Meet ya, supaya lebih jelas. Nah, kita lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendah